Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, untaian doa dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala kemuliaan, kebahagiaan, dan kesempurnaan, sehingga kita diberikan rahmat untuk mengikuti acara pembukaan seminar pendidikan dengan tema Esensi Pendidikan dan Deep Learning yang diselenggarakan hari ini tanggal 25 Februari 2025. Kita mulai. Kita beri tepuk tangan bersama. Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara kita lanjutkan atau kita mulai, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Aidi Furqon MPD. Dan juga kami menyapa kepada yang kami hormati jajaran pejabat eselon 3 lingkup Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kami juga menyapa dan selamat datang kepada Kepala Cabang Penerbit Erlangga Cabang Bali Nusra, Bapak Rio Yan Berlin Purba beserta tim. Dan juga kami menyapa narasumber kita, Bapak Dr. Fatur Rohim, Pengembang Kurikulum Ahli Madya Puskorjar BSKAP Kemendikbudristek. Selamat datang Bapak Rohim. Iya, serta yang kami banggakan, tamu undangan dan para peserta yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Baik, kita beri tepuk tangan kembali. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara dan sebagai wujud syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menghadirkan keberkahan pada acara pagi hari ini, marilah kita sejenak hadirkan hati, bermunajat melantunkan doa, mengharap ridho ilahi, serta kelancaran dan kemudahan untuk seluruh rangkaian acara yang kita lalui pada pagi hari ini. Dan untuk itu kami mohon kesediaan untuk memimpin doa kepada yang kami hormati
Bapak Haji Arsyad, Guru SMA 2 Mataram untuk memimpin doa. Disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas, Bapak Narasumber, Bapak maaf dari Penerbit Erlangga, Bapak Ibu sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala, menundukkan hati, menadahkan tangan, memohon dengan segenap kerendahan supaya apa semua yang kita niatkan, yang kita hajatkan lewat acara ini mendapatkan bimbingan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawalinya, marilah kita kepada Bapak Ibu yang beragama Islam membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, kemudian baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang beragama lain silakan menyesuaikan diri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tuhan kami semua hamba-hambamu yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu yang tak satu detik pun dalam kehidupan kami yang sementara ini mampu melepaskan diri dari kebergantungan kepadamu. Maka ya Allah, curahkanlah kepada kami rahmat-Mu yang dapat mendekatkan kepada kami kebaikan-kebaikan yang jauh dan menjauhkan dari kami keburukan-keburukan yang dekat. Curahkanlah kepada kami rahmat-Mu yang dapat membereskan segala urusan kami dalam rangka pendekatan kami kepadamu dan pendekatan kami kepada sesama. Ya Allah, jadikanlah semua upaya kami sebagai jalan untuk membahagiakan diri kami dan membahagiakan sesama. Ya Allah ya Tuhan kami, tak banyak yang mampu kami ungkapkan, tetapi Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami, semua hajat dan keinginan kami, dan mudah bagi Engkau untuk mengabulkan semuanya. Itulah harapan dan permohonan kami ya Allah. Semua kebaikan yang telah dimohon dan dikabulkan untuk hamba-hamba yang Engkau cintai, itulah permohonan kami. Dan dari keburukan-keburukan yang mereka berlindung, kami berlindung pula. Sempurnakanlah doa kami dan kabulkanlah. Sempurnakanlah usaha dan amalan kami dan Kau terimalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Panitia Pelaksana yang kami hormati Bapak Sunoto SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Aidi Purkon MPD, beserta jajarannya, hadir Bapak Ibu Kabid, yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Lombok Barat Mataram, yang dalam hal ini diwakili Ibu Kasubag karena Pak KJD sedang diklat BIM. Yang saya hormati Bapak Kepala Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakakurikulum dan perwakilan guru jenjang SMA, SMK, SLB baik negeri maupun swasta di lingkup Mataram, Lombok Barat. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Muazzam Habibi yang masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Dr. Fathur Rahim dari Kemendikbudmen. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Penerbit Elangga untuk wilayah Bali Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, dengan bangga kami mengadakan seminar pendidikan dengan tema esensi pendidikan dan deep learning. Kegiatan ini adalah dalam kerangka menyambut himbauan Bapak Kadisdikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat agar semua kita, para praktisi pendidikan, senantiasa untuk mengupdate dan mengupgrade diri. Kegiatan ini juga dimaksudkan dalam kerangka untuk meningkatkan kompetensi literasi kita semua. Mudah-mudahan dengan demikian bisa meningkatkan kompetensi literasi anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kepala Dinas, Bapak narasumber dan Bapak Kepala Cabang Penerbit Elangga, kami sampaikan bahwa peserta kegiatan seminar ini lebih kurang 250 peserta, baik dari unsur kepala sekolah, bakal kurikulum maupun perwakilan guru, baik negeri maupun swasta. Pada kesempatan ini kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk suksesnya kegiatan ini. Wabil khusus terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kepala Cabang Bali Nusra Penerbit Elangga atas supportnya yang luar biasa, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kepada Bapak Ibu peserta, saya sampaikan bahwa pada kegiatan ini banyak nanti akan dikeluarkan door prize, baik berupa voucher belanja
maupun apa yang Bapak Ibu lihat di depan ini. Oleh karenanya, mohon kiranya Bapak Ibu berkenan untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Mudah-mudahan ikhtiar yang kecil ini menjadi sumbangsih kita dalam menyiapkan generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Kebayan bawa bunga selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia Pelaksana Bapak Sunoto SPD MPD. Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Kepala Cabang Penerbit Erlangga Cabang Bari Nusra yang kami hormati Bapak Rio Yan Berlin Purba. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Aidi Furqon selaku Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua MKKS SMA, Ketua MKKS SMK, beserta jajaran pengurus yang hadir. Yang kami hormati Kepala Kantor Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Bapak Dr. Muazzar Habibi, Bapak Dr. Fatur Rohim sebagai narasumber kita hari ini. Yang kami hormati Ibu Daisy Natalia, Asisten Direktur Produksi Penerbit Erlangga yang berkenan hadir jauh-jauh dari Jakarta. Terima kasih Ibu. Dan beserta tim editor Erlangga. Dan tentunya yang juga kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini. Pertama sekali, saya Rio Yan Berlin atas nama Manajemen Penerbit Erlangga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga kepada pengurus MKKS yang telah memberikan kesempatan kepada penerbit Erlangga untuk turut berkontribusi dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita akan mendengar paparan materi yang menjadi salah satu isu penting di dunia pendidikan, khususnya di era pemerintahan yang baru ini. Tentu ini kami yakini sangat menarik bagi Bapak Ibu, dan karena itu kami berharap pertemuan atau kegiatan kita hari ini memiliki dampak positif bagi Bapak Ibu, terutama dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga ingin menyampaikan bahwa penerbit Erlangga sudah cukup lama hadir di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram ini. Jadi kami memiliki kantor di Kota Mataram ini, Bapak Ibu. Nanti mungkin ketika istirahat, kalau Bapak Ibu melihat ada teman-teman kami pakaian batik, itu adalah
tim-tim marketing Erlangga yang sewaktu-waktu bisa Bapak Ibu panggil untuk datang ke sekolah untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang bisa kami support. Saya rasa singkat dari kami, terima kasih sekali lagi untuk seluruh panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan selamat mengikuti kegiatan. Semoga sehat selalu bagi Bapak Ibu, sukses selalu dalam mengembangkan dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Kepala Cabang Penerbit Erlangga Cabang Bali Nusra, Bapak Rio Yan Berlin Purba. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekaligus penyampaian arah kebijakan Dikbud Nusa Tenggara Barat dalam mendukung visi misi Gubernur baru periode 2030 dan sekaligus nanti kami mohon berkenan untuk Bapak Kepala Dinas untuk dapat membuka acara secara resmi. Kita beri tepuk tangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Edi Furkon, MPD. Disilakan. Saya lihat jam dulu karena ditunggu di Bank Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, teman-teman Eselon 3 di booth. Abah selamat datang, Mbak. Langsung ke atas, Mbak. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para narasumber, ada sahabat saya Dr. Abdul Rahim. Selamat datang di NTB, Pak. Makasih, Pak. Beliau ini dulu menjadi tim kurikulum ketika belum berada di BSKP tetapi di P4 TK Bahasa ya, Pak ya. Kami beberapa kali saya tanya, kayaknya kita nggak asing deh, Pak. Karena kami ini dulu ketika jadi tim kurikulum tuh suka bikin-bikin juklak juknis. Nah, beliaunya keterusan sekarang berada di Badan Standarisasi dan Kurikulum. Makasih atas kehadirannya, Pak. Direktur atau pimpinan dari Erlangga, makasih Mas supportnya. Nah, biasanya Erlangga saya kenal orang-orangnya beda, sekarang kok baru semua saya bilang. Terima kasih atas atensi untuk memberikan pembekalan tentang deep learning kepada kawan-kawan kami di Nusa Tenggara Barat. Abah Muazzar Habibi, pimpinan Pondok Pesantren Lentera Hati. Saya juga titip anak saya di situ soalnya, Pak. Kerap kali ikut acara beliau. Bapak Ibu, kepala sekolah, para guru dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya juga lupa ini menyampaikan kepada Ibu Ketua Dharma Wanita. Jangan sampai tidak disapa katanya. Bahaya kalau tidak disapa itu. Yang saya banggakan dan saya cintai Bapak dan Ibu. Kali ini kita akan disuguhkan dengan sebuah konsep yang kalau Bapak Ibu telah mempelajari didaktik, metodik atau pedagogik, ada urutan-urutan pemahaman yang harus Bapak Ibu kuasai agar bisa mengelola sebuah pembelajaran itu menjadi lebih mendalam. Bisa mengajak anak-anak kita itu bisa berpikir kritis.
dan endingnya adalah menyenangkan. Apa struktur berpikir yang kita harus kuasai ketika harus menerima perubahan terminologi dari proses pembelajaran sehingga kita tidak merasa bingung atau merasakan sesuatu yang baru atau sering mengkritik dengan kalimat-kalimat berganti orang, ganti kebijakan. Karena sesungguhnya apa yang akan kita kenal dan yang sudah kita kenal itu adalah bentuk dari struktur berpikir di dalam pedagogik. Bapak dan Ibu tentu masih memahami konsep yang paling mendasar, yang paling tinggi yang harus kita kuasai itu namanya sebuah pendekatan atau approach. Maka pendekatan ini banyak sekali bentuknya, istilahnya, dan pendekatan-pendekatan ini tidak cocok untuk satu jenis, ibarat obat Bapak Ibu. Tidak cocok untuk satu situasi, tidak cocok untuk satu jenis pendekatan, untuk satu situasi, untuk dua situasi. Tetapi lebih kepada pemilihan approach yang fleksibilitas. Saya refresh sedikit, izin Pak Dokter. Kalau kita belajar dulu masih SMP, masih SD, para guru kita itu selalu membuat instruksi, perintah. Instruksi dan perintah itu tidak bisa kita nafikan, melainkan harus ikut. Sehingga konsep mencongak, dulu mencongak, menghafal angka, menghafal kata, menghafal kalimat, itu diukur. Maka pendekatan saat itu menggunakan yang disebut dengan konstruktivisme, instruksional, instruksi. Bergeser berikutnya, hanya dengan instruksi saja membuat anak itu tidak kreatif. Maka lahir approach baru atau pendekatan baru namanya keterampilan proses. Muncul lagi perkembangan sesuai dengan perkembangan fasilitas, perkembangan zaman. Lahir pendekatan baru namanya konstruktivisme. Lahir kurikulum berikutnya yang kemarin-kemarin kita kenal, K13 misalnya. Pendekatan yang Bapak Ibu dengung-dengungkan itu adalah scientific approach dengan sintak 5M. Masih ingat ya? Masih ingat. Kalau Bapak Ibu nerapkan pasti ingat. Tapi kalau tidak nerapkan kembali ke pola lama pasti lupa Pak Gadis apa kena. Nah, mau dia konstruktivisme, mau dia instruksional, mau dia sintak 5M dengan scientific approach, mau dia dengan humanistis, apapun itu adalah rumah besar atau yang kita sebut sebagai konsep pemahaman paling besar untuk bisa kita breakdown, kita turunkan menjadi yang lebih kecil-kecil. Nah, kali ini akan diperkenalkan sebuah pendekatan namanya deep learning. Deep itu mendalam, menukik, atau lebih spesifik. Approach-nya paham, pendekatannya paham, turunkan satu level untuk menjawab tantangan dari pendekatan ini atau approach ini, turunkan satu level untuk Bapak Ibu berpikir memilih strategi. Strategi belajar kelompok, strategi individual, strategi struktur, strategi tugas mandiri tidak struktur, strategi seperti project based learning, production based, dan macam-macam itu banyak sekali. Semakin kaya kita, semakin banyak pilihan yang disesuaikan dengan karakter mata pelajaran yang kita ajarkan. Satu strategi Bapak Ibu tetapkan. Maka
operasionalkanlah strategi itu, turun lagi 1 digit, namanya pilih metode. Untuk melakukan strategi belajar kelompok, saya perlu metode apa namanya? Apakah grup discuss? Ataukah metode jigsaw? Apakah metode-metode lainnya? Dan terakhir, ini yang diwujudkan langsung. Sudah tahu pendekatannya, memilih strateginya, menetapkan metodenya, maka langkah yang lebih operasional yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu namanya melaksanakan prosedur atau teknik-teknik. Prosedur-prosedur dan teknik-teknik itu yang Bapak Ibu lakukan ketika mengelola kelas, ketika mengelola anak-anak didik kita, ketika membuat mereka belajar, mengawal mereka di dalam kelas itu dengan berbagai kreasi dan inovasi Bapak Ibu yang dimiliki. Nah, dari terminologi itu nanti akan didalami oleh Pak Doktor dari BSKP, Kemendikdasmen. Di dalam konsep deep learning sekurang-kurangnya itu ada 3, sekurang-kurangnya, yaitu mindful learning, konsep pemahaman kita. Lalu supaya konsep pemahaman itu mendalam, mindset kita tentang konsep itu, penguasaan kita tentang konsep itu, maka harus didukung oleh meaningful learning, kebermaknaan. Tahu kita definisinya, tahu kita fungsinya, tahu kita ilmunya, maka akan bisa mendalam dan bermanfaat kalau kita bisa menghadirkan meaningful learning. Belajar yang bermakna. Salah satu contoh belajar bermakna itu Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ketika anak-anak itu betah. Itu bermakna. Betah, asyik istilahnya itu. Dia betah dengan cara Bapak Ibu mengajar, dia asyik dengan ilmunya. Karena anak mendapatkan gizinya atau marwah dari apa yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, kalaupun dia paham meaningful learning, jangan lupa ada otak kanan anak-anak kita itu yang harus juga diisi. Tidak ansih kepada otak kiri kita yang cenderung sains, matematika, logika, verbalism ada di otak kiri. Berpikir kritis, logika, sangat teliti itu di kiri. Maka cenderung ke sains di otak kiri. Jangan lupa menyeimbangkan dia walaupun deep learning, belajar yang sangat mendalam, maka harus diseimbangkan dengan otak kanan, maka didukung oleh komponen namanya joyful learning. Joyful learning. Asyik, belajar yang menyenangkan. Jadi senang dan asyik itu beda Pak Ibu ya. Kalau senang itu lebih kepada vulgarnya, happy-happynya. Tapi kalau asyik itu tidak terasa waktu. Kita menjadi butuh lagi, kita menjadi lebih tertarik, kita merasa kekurangan. Itu kalau udah asyik. Kayak Bapak Ibu dah kalau pegang HP, main game, senang dengan asyik itu beda. Senang itu dengan kontennya, dengan ilustrasinya, dengan apa. Asyik itu enggak terasa tiba-tiba dari asar udah ke maghrib. Itu joyful learning. Betapa Bapak Ibu bisa membayangkan deep learning ini nanti, harus Bapak Ibu menciptakan berbagai kreasi bagi anak-anak kita sehingga lahir mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Nah, tugas saya Pak Ahim, gimana mewujudkan itu di NTB? Tugas saya. Mudah-mudahan kami punya visi gubernur sekali ini agak berat Pak. Yaitu Nusa Tenggara Barat, provinsi kepulauan yang makmur mendunia. 2 kata itu berat, makmur mendunia Pak, Bapak dan Ibu. Ayo 5 tahun ini kita harus menggarap itu, makmur mendunia itu. Coba Lan,
tayangkan materi saya. Jangan perlihatkan video saya di situ, udah ada saya di sini kok, video materi saya aja. Oke, izin Mbah ya. Ini rencana kerja yang kami bangun 2025-29 atau 2025-2030 karena diminta untuk menyusun 5 tahun dalam mengawal. Sementara ini masih dimensinya 2, dik dan bud, pendidikan dan kebudayaan. Nanti kalau akan lahir dinas baru maka tinggal menjadi pendidikan. Kebudayaannya kita sedang siapkan untuk menjadi dinas tersendiri. Lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu, visi dari Iqbal Dinda, gubernur baru kita, adalah kepulauan yang makmur mendunia. Ada 7 misi, 10 program unggulan, 106 kegiatan strategis. Dikbud dari 7 misi itu dapat tugas 2 misi. Dapat tugas 2 misi. Lanjut, Lan. Nah ini dia. Dengan kata di misi pertama dan misi keempat. Misi pertama itu tugas kami, tugas kita semua mengawal pendidikan. Di misi nomor 4 itu tugas kita mengawal kebudayaan. 2 ya Pak Kadis? Iya kan namanya Dikbud. Pendidikan dan kebudayaan. Di dimensi pendidikan, tugas kita adalah membangun manusia berkarakter unggul, produktif, kompetitif. Ini yang harus kita breakdown nih. Unggul, produktif, kompetitif. Ini karakter yang mau dibentuk. Dengan tanpa mengabaikan karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun sebelumnya. Tinggal kita perkuat, pertajam dalam kurun 5 tahun. Deep learning secara tidak langsung kayaknya belum pernah kita ketemu dengan BSKP untuk juga mendiskusikan tentang misi nomor 1 ini. Nah, kalau mau unggul ya harus deep learning. Produktif itu lebih juga kepada kemampuan anak-anak kita menguasai selain ilmu pengetahuan atau otak kiri tetapi juga keterampilan atau vokasi dan kompetitif. Di misi keempat, tugas kami adalah mengembangkan seni budaya daerah. Maka Bapak dan Ibu, dengan misi keempat ini tidak ada pilihan di sekolah itu nanti harus sudah mulai dan mengulang kembali yang sudah melaksanakan secara intens kurikulum muatan lokal kita. Di dalamnya memuat tentang bahasa, budaya, tradisi, kemudian keterampilan lokal, kemudian kuliner lokal, dan permainan-permainan rakyat. Nah, di sekolah, kita mulai nanti di tahun ajaran baru Bapak dan Ibu. Kami sedang menyempurnakan karena baru kemarin siang, klinis bersama Bapeda terkait dengan konektivitas program Gubernur, Wakil Gubernur Iqbal Dinda dengan rencana kita 5 tahun. Sebagai gambaran, lanjut Lan. Sebagai gambaran, untuk SMA ini, yang akan diturunkan menjadi roadmap, peta jalan pembangunan SMA agar bisa menghasilkan anak yang unggul, produktif, kompetitif, terdapat 4 sasaran, 18 kegiatan. Dari 4 sasaran dan 18 kegiatan ini nanti akan dihasilkan roadmap per sekolah. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, setelah nanti ini selesai kami finalkan dengan Bapeda, kami akan turunkan surat kepada Bapak dan Ibu agar menyusun roadmap 5 tahun. Bapak dan Ibu membangun sekolah 5 tahun harus ada basis mekanisme cara kerjanya. Nah, setiap sekolah kita beri waktu 1 bulan menyusunnya dan saya berencana akan melonsing roadmap Dikbud ini dan lengkap dengan roadmap sekolah pada Hari Pendidikan Nasional 2 Mei yang akan datang. Sekaligus memberi hadiah ISO kepada sekolah-sekolah yang berprestasi selama 1 tahun. Jadi saya punya agenda tahunan Pak Fatur.
Namanya AISO Pak, AISO, bukan ISO yang A-nya itu anugerah, I-nya itu istimewa, So-nya sekolah. Setiap hari pendidikan nasional, sekolah-sekolah kita yang raport pendidikannya bagus, kita kasih apresiasi. Yang melaksanakan program unggulan daerah, yang melaksanakan literasi, numerasi, macam-macam. Banyak kategorinya. Dan begitu Mei berlalu, Juni kami sudah melakukan penilaian untuk 1 tahun, sampai April berikutnya 1 tahun. Ini calon-calon sudah dapat, cuma kan belum boleh dibocorkan Pak, nanti kita bocorkan tanggal 2 Mei. Nah, begitu pula SMK ada 4 sasaran, 22 kegiatan, akan dari 22 kegiatan turun menjadi roadmap sekolah. SLB ada 5 sasaran, 15 kegiatan akan jadi roadmap. GTK ada 7 sasaran, 30 kegiatan, kebudayaan 4 sasaran, paling banyak ini dimensi kebudayaan, misi nomor 4. Dikawal oleh bidang kebudayaan, dikawal oleh museum, dikawal oleh taman budaya. Sampai 74, sengaja kita coba up dia, supaya beban kerja dari bidang kebudayaan ini naik, sehingga layak untuk saya persiapkan melepas menjadi dinas kebudayaan. Jadi embrionya kita buat dulu 1 tahun ini. Ya kita kasih suplemen dulu, begitu ternyata bobot kerjanya memenuhi syarat untuk bisa menjadi dinas tersendiri, maka tahun kedua kita usahakan untuk bisa mulai menjadi bayinya dulu, bayinya dinas. Pengalaman saya melepas dinas pemuda olahraga dari bidang pemuda olahraga itu memang dibutuhkan 2 tahun. 2 tahun baru terbentuk dinas baru. Anda tahu nanti kalau Mendagri lebih cepat evaluasinya, persetujuannya, Perda yang lama ini menyusun peraturan daerah. Perda bisa 1 tahun, maka tahun kedua bisa kita jadikan tipe C dulu dah, yang kecil-kecil dulu. Nah, ini tugas saya Pak, tugas yang diberikan kepada saya ini Abah oleh Pak Iqbal dan Bu Dinda untuk menyiapkan 2 dimensi ini agar bisa menjadi tugas masing-masing. Contoh, Helen, lanjut. Lanjut aja, langsung ke roadmap. Kalau ini masih stop. Bidang SMA tadi saya sebut ada 4. Mohon maaf, divisi pertama itu ada 4 bidang, SMA, SMK, PK, dan GTK, dengan masing-masing lanjut. Saya contoh saja SMA, saya contohkan. Lanjut. SMA ada 4 tugas utama dari rencana pembangunan Nusa Tenggara Barat 5 tahun ke depan di dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu meningkatkan partisipasi pendidikan menengah. Makanya di partisipasi ini Bapak dan Ibu, kita terus di dalam PPDB itu grafiknya terus naik. Kita buka berbagai macam strategi metode agar masyarakat itu senang bersekolah. Meningkatkan mutu pendidikan. Nah, deep learning adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mewujudkan SMA yang berprestasi dan meningkatkan peran serta masyarakat. Nah ini aja. Kalau Bapak dan Ibu kepala sekolah paham dengan 4 sasaran ini, antara warna pink, partisipasi pendidik meningkat, dengan warna kuning kanan bawah itu meningkatkan peran serta, maka upaya yang kita lakukan adalah menyisir anak-anak kita yang masih kategori ATS. ATS itu anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah itu ada 3 kelompoknya, ada 3 kategorinya. 1, ATS kategori BPB namanya. BPB itu belum pernah belajar. Dulu disebut buta huruf. Maka ada program namanya Getas Aksara. Diharmonisasi istilah buta itu enggak bagus kayaknya. Waduh kok masyarakat kita disebut buta sih. Padahal jualan enggak pernah salah nyusu orang. Pegang HP juga enggak pernah ada kursus untuk memahami HP. Tiba-tiba saja dia paham, bisa tentang simbol, bisa. Tetapi belum pernah ikut pendidikan. Akhirnya diharmonisasi dengan istilah BPB. Belum pernah belajar.
Itu ATS. Kategori kedua ATS itu adalah putus dan drop out. Kelas 3 SMP tidak sampai ujian, putus. Wajar 9 tahun. Kelas 3, kelas 2 SMA tiba-tiba kawin dia, putus pendidikan menengah. 3 kali tidak naik-naik kelas, hilang anak orang. Drop out. Nah, itu kategorinya. Putus dan drop out harus kita jawab di partisipasi masyarakat. Dan meningkatkan angka peran serta masyarakat. Kategori yang ketiga itu adalah, nah ini agak berat nih, tamat tidak melanjutkan. Tamat SD tidak lanjut SMP disebut putus SD. Tamat SMP tidak melanjutkan SMA sederajat disebut putus wajar 9 tahun. Kan berat di sini Pak. Tamat SMA sederajat tidak melanjutkan pendidikan tinggi disebut putus pendidikan menengah. Makanya sustainability education, keberlanjutan saat ini sudah mulai dilakukan dengan hadirnya kebijakan wajib belajar 12+1. Bahkan jadi 13 Bapak Turia. Akhirnya PAUD jadi wajib jadinya 1 tahun. Jadi wajib, makanya wajar 13 tahun Pak Bu. Tapi kalau kita hitung wajar 13 tahun itu dari SD misalnya, maka dia sekurang-kurangnya diploma 1 tamatnya. Maka memikirkan ini, saya punya beberapa program-program unggulan baru. Selain memang sudah dilakukan oleh kementerian, tetapi di NTB kita harus pacu kembali. Contoh, izin lanjut Lan. Nah ini SMA, contoh SMA aja. Roadmap kita nih. Kalau nomor 1 tugas kami, sasarannya prosentase, tracer study. Melacak alumni yang melanjutkan. Izin Pak Fatur, Pak Direktur, Abah, kita angka melanjutkannya baru 53% Mbah. 53 artinya 37% anak SMA itu tidak kuliah. Lalu saya ditanya oleh tim transisi, Pak Kadis 37% ini Bapak mau apakan? Kan tetap dia akan mengurangi angka melanjutkan. Maka saya jawab, di nomor 9, untuk tracer study yang angka 53% melanjutkan sisa 37%, apakah dia tamat bekerja, apakah dia tamat menikah, apakah dia tamat tanpa ada hal apapun, maka tugas kita adalah membantu mereka kalau sudah belajar akademik sejak kelas 1 mulai tahun ajaran baru besok, kami berlakukan konsep double track. Kelihatan anak-anak memang yang mau kuliah dan tidak kuliah. Lalu kita tanya, kenapa kamu tidak berkeinginan kuliah? Males Pak, padahal orang tuanya mampu. Kalau yang memang miskin tidak kuliah, itu kita tinggal mencari solusi untuk membantu mereka. Tapi yang tidak nafsu kuliah ini, maka sudahlah sejak kelas 1, 2, 3 nanti kita beri keterampilan. Nomor 9 jawabannya double track. Kita mulai dari 20 sekolah dulu Pak tahun ini, tahun ajaran baru besok. Silahkan Bapak dan Ibu, kan sampai apalagi sudah kelas 3 sekarang, tanya cita-citanya aja bingung. Mau ngelanjutkan apa lagi, gitu. Sudahlah bekalin dia. Toh juga kita banyak ketemu di Alfamart, Indomart itu, yang menjadi pegawai-pegawai mereka itu adalah anak-anak tamatan sekolah kita, SMA, SMK, lintas jurusan gak sesuai dengan kompetensinya di SMK, tapi dia butuh nyambung nyawa. Dia butuh kerja untuk itu. Maka harus kita beri tambahan. Tanpa bermaksud menyaingi SMK. SMK tetap dengan core dan tetap saya akan lakukan revitalisasi sesuai dengan visi misi perubahan perkembangan 5 tahun. Nah, kita tambahkan dan konsep double track ini akan kita kawinkan antara SMK dengan SMA. SMA dengan dunia industri. Contoh, salah satu sekolah memilih untuk memberi tambahan keterampilan kuliner. Maka bisa menggunakan SMK Core Pariwisata
untuk kompetensi keahlian kuliner. Karena di pariwisata itu ada usaha perjalanan wisata, ada perhotelan, ada tata busana, ada tata boga. Maka silakan SMA yang double track, yuk bangun kerjasama guru tamu dengan SMK Core Pariwisata pada jurusan tata boga. Pak, tidak cukup mungkin itu, kami juga di masyarakat itu punya kelompok-kelompok masyarakat yang bikin jajan lokal. Jadikan mereka guru tamu. Makanya guru tamu lanjut Pak. Nah, di program kita, mana yang guru tamu ini? Balik. SMA saya bahas dulu, SMA dulu. Akan didukung dengan program guru tamu, balik lagi Lan. Dan guru kunjung. Nomor berapa tepatnya? Coba ada klik. 13. Ya, peningkatan jumlah guru tamu. Jadi kami sudah 5 tahun Pak melaksanakan program ini, dan teman-teman SMK paling banyak tuh. Saya cek kemarin tuh puluhan ratusan bahkan jumlahnya. Nah Bapak dan Ibu, ada beberapa program tambahan unggulan, saya contohkan di SMA tadi. Kita punya anak-anak yang orang tuanya tidak beruntung banget. Kita punya anak-anak yang tinggal di zona-zona yang tidak bisa dihindari oleh situasinya menyebabkan dia tidak sekolah sama sekali. Contoh, Pulau Sumbawa, mulai dari Sumbawa, Dompu, Bima itu punya musim namanya tanam jagung dan panen jagung. Musim panen jagung paling banyak anak tidak masuk sekolah karena lebih memilih ikut panen jagung dengan mendapatkan upah 100 sampai 200 ribu per hari. 100 ribu dia dapat sehari, kalau dia lembur sampai malam dapat 200. Hampir 1 sampai 2 bulan anak-anak kita itu tidak masuk belajar. Sempat sekolah itu menjemput. Saya jadi kepala dinas, Pak Patur gaya aja datang marah-marah ini. Kenapa anak-anak ini kok hanya 5 orang, hanya 11 orang, mana yang lain? Saya kumpulin guru, apa yang Bapak Ibu lakukan kok tidak ada pembelajaran? Jawabannya perentak mereka, Pak Kadis musim panen. Panen apa? Panen jagung. Apa hubungannya? Mereka di ladang semua. Penasaran saya, akhirnya saya cari. Saya ke sekolah berbeda, ketemulah anak Pak Patur. Lagi berbaring di UKS, pundaknya memar, panas dia. Pundak kiri kanan memar, merah sekali. Sampai kehitam-hitaman, kenapa kamu sakit? Sakit Pak, capek. Kenapa kamu capek? Saya manggul jagung. Berapa hari kamu sudah manggul jagung? Sudah 10 hari. Jadi dia tidak masuk sekolah 10 hari. 10 hari. Apa yang kamu dapat? Saya dapat uang. Karena saya sebenarnya Pak, saya 2 minggu. Tapi saya tidak mau ingin meninggalkan sekolah lama. Akhirnya saya lembur. Jadi dari pagi dia ngangkut jagung, metik jagung. Kemudian jam 10 malam baru dia pulang. Itu dapat 200 ribu. Jadi kalau 10 hari dapat 2 juta Pak. Saya bilang, uangmu untuk apa? Dia tunjukkan saya sepatu baru. Dia bangun dari ini Pak, saya dapat beli tas, saya dapat beli. Bayang kalau 2 minggu atau 10 hari dia alfa dalam proses pembelajaran kita, maka dia sudah hampir mendekati angka 20%. Meninggalkan pembelajaran tatap muka menyebabkan anak itu tidak naik, maka ATS akan muncul tambahan. Setiap periode ATS muncul tambahan. Saya sering menyebut bayan. Zona bayan itu Bapak dan Ibu, kalau musim mulut adat, 2 minggu mulut adat itu. Mulai dari semetian, ngumpulkan bahan, motong kerbau, prosesi adat. Inti acara itu seminggu Pak. Maka di zona bayan itu, anak-anak itu walaupun dipegang, diikat dia di sekolah, hilang dia Pak, lebih memilih agenda mulut adat. Maka kalau tanpa kita penanganannya untuk anak-anak seperti itu, maka akan menambah proyeksi meningkatnya ATS. Anak putus sekolah kategori tidak naik kelas. Anak putus sekolah kategori putus karena dia bekerja. Karena itu kami beri program nomor 12. PIPSA. Pembelajaran integrasi pada sekolah alam. Inilah maknanya
Bapak Ibu merefresh kembali apa itu project based learning, bagaimana cara memberikannya, apa itu tugas terstruktur, bagaimana mempolakannya, apa itu tugas mandiri tidak terstruktur, bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi agar anak-anak ini kita ringankan cara belajarnya tanpa menyebabkan dia alfa dan dikategorikan rentan putus sekolah. Makanya dengan program ini Pak Direktorat SMA 2 tahun lalu memprogramkan ARPS di NTB. Setelah kami sukses 1 tahun ke provinsi lain, anak rentan putus sekolah. Kenapa Pak NTB bisa? Kan saya dekat sama teman-teman pembelajaran di Cipete. Saya bilang, ayo NTB udah jadi piloting. Makanya saya berikan PIPSA. Nah izin kami sampaikan juga SMA terbuka adalah model emergency solution bagi anak-anak yang putus karena menikah, karena putus karena miskin, bekerja, putus karena akses terlalu jauh. Kita sudah melaksanakannya 4 tahun, 4.493 jumlah murid kita. 1.500 sudah tamat. Dan rata-rata yang tamat itu banyak pasangan suami istri. Jadi tahun lalu tamat itu sambil gendong anak. Saya sedih juga lihat. Nah sekarang kita terus kembangkan itu. Nah pola ini Bapak dan Ibu, ini model roadmap yang akan saya kerjakan di 2025-2029 dimulai tahun ajaran baru nanti. Sehingga sekolah-sekolah itu nanti juga akan melaksanakan program peningkatan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi. Balik ke atas lagi Lan, perguruan tinggi. Ke atas lagi, ke sebelumnya, yap stop. Coba lihat nomor 3, peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi. Kalau selama ini Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, untuk memacu anak-anak itu bisa melanjutkan, kan kita punya angka hanya 53, nomor 2 itu. Nomor 2 terstudy itu angka 53%, akan bisa meningkat kalau kita dukung dengan nomor 3, kerjasama dengan perguruan tinggi. Selama ini kan kita nunggu nih kampus datang ke sekolah, memberi sosialisasi, datang ke sekolah meninggalkan brosur, datang ke sekolah mengajak alumni untuk sosialisasi. Sekarang saya tidak mau. Saya minta setiap sekolah itu membuat perjanjian dengan kampus. Jadi saya selaku kepala dinas membuat MOU dengan UNRAM, Bapak dan Ibu membuat MOU dengan fakultasnya. Bapak Ibu di SMK membuat MOU dengan jurusannya. Contoh, di UNRAM saya bangun MOU agar anak-anak SMA, SMK itu bisa diterima, termasuk dengan SLB untuk afirmasi difabel. Saya bangun MOU lebih secara luas. Nanti SLB, sekolah Bapak dan Ibu, kepala sekolah SLB, bikin MOU dengan jurusan apa yang memungkinkan anak itu diterima di jurusan itu sebagai afirmatif. SMA bikin MOU sesuai dengan hasil tracernya. Dominan anak-anak ini pepingin apa? Mungkin Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Biologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan kimia misalnya. Oh ada yang dengan pingin ke ekonomi, pingin ke kedokteran, kita mulai bangun. Sekurang-kurangnya 1 tahun pertama dulu 1 atau 2 perguruan tinggi. Jadi saya induknya dengan kampusnya, Bapak dan Ibu dengan fakultasnya atau dengan jurusannya. Nah dengan konsep inilah, maka angka 53 itu saya bermimpi 5 tahun ke depan di atas 70% anak-anak kita ini melanjutkan, sehingga tugas saya mengawal pendidikan untuk menaikkan rata-rata lama sekolah itu yang saat ini berada di angka 13,98, artinya setara dengan diploma 3. Itu baru cita-citanya Pak Batul. Setara dengan diploma 3 ini angka rata-rata harapan lama sekolah masyarakat NTB. Ternyata realnya hanya 7,78. Berarti setara dengan SMP kelas 2. Itu gapnya jauh sekali. Realnya setara SMP kelas 2, cita-citanya diploma 2, diploma 3. Nah untuk bisa mencapai cita-cita ini kan harus banyak akal jadi kepala dinas ini, gimana cara memacunya. Maka dengan adanya kerjasama perguruan tinggi dan kerjasama afirmatif, memberi ruang kepada anak-anak kita memilih dan disambungkan oleh sekolah. Tidak harus kampus negeri, kampus swasta juga
Nah, selama ini kami membiarkan begitu saja Pak Fatur Rahman. Sekarang nggak mau saya, harus terukur ini semuanya. Nah, terkait dengan itu pula, maka di SMK, kalau SMA ada keterampilan tambahan namanya double tracks, maka di SMK, karena tuntutannya adalah pangsa kerja, coba lihat roadmap SMK, Lan. Ini contoh, tak saya usah jelaskan semuanya, terlalu panjang nih, lanjut. SMK punya 4 sasaran juga, lanjut. Nah, lanjut lagi, literasi numerasi sesuai dengan, oke. SMK kami beri satu dukungan program namanya Fast Track, nomor 13. Tahun sebelumnya kita belum pernah bicara Pak, belum pernah saya berani programkan. Tapi sekarang dengan misi, dengan visi makmur mendunia, orang Sasak bilang darah akal, darah tadah. Maka harus kita berani mencobanya. Fast track ini mensyaratkan dalam penerimaan anak-anak di tracer study, coba lihat halaman sebelumnya Lan, tracer study SMK, nah ini nomor 2, baru 60,60 yang terserap, jadi masih ada 40%, masih ada 40 anak itu tamat SMK nganggur. Maka harus kita pacu, ternyata salah satu kriterianya adalah sekurang-kurangnya anak-anak itu punya sertifikasi profesi yang disebut LSP, level 1, level 2. Kita akan dorong dia ke LSP itu dengan satu cara, salah satunya adalah kerjasama dengan kampus vokasi. Nah ini saya coba lacak di NTB ini yang ready baru 2 Pak, Bu, untuk fast track ini. Dan itu pun antar jurusan. Itu SMK 4 Mataram untuk jurusan core pariwisata, jurusan perhotelan dengan Akademi Pariwisata Denpasar. Satu dulu deh. Yang kedua itu Lembar, core kemaritiman. Ini dengan kampus, tapi masih di Surabaya nih Mas. Khusus untuk jurusan nautika, kapal penangkap ikan. Anak-anak kita ini kelas 2 udah di booking masalahnya Pak. Kelas 2 udah kelas 3 langsung dapat SK. Saya setiap mewisuda anak-anak ini seneng saya sambil nyerahkan SK pengangkatan dia jadi pegawai. Tamatan SMA. Kalau di nautika lumayan Pak, ada yang di Newmont juga itu cerita alumni yang gajimu berapa Dek? Untuk tahap pertama Pak udah 5 juta. Setara dengan gaji gurunya yang 15 tahun, 16 tahun kerja. Dia baru tamat kemarin. Nautika. Nah, ini fast track. Konsepnya, ada fast track Lan? Coba tayangkan. Konsepnya adalah ada kombinasi atau sinergisitas kerja antara SMK, kampus dengan dunia kerja. Dah, mana? Nah ini, ada 3 komponen Bapak Ibu. SMK di atasnya, kampus vokasi yang warna hijau, dan dunia industri. Karena dia kita siapkan bekerja. Coba lanjut berikut. Cuma, nah ini yang masih pasti punya tantangan ini. Kalau fast track ini ada nambah masa belajar. Masa belajarnya 1,5 tahun. Belajar di SMK dan belajar di kampus. Dengan format begini, lanjut slide berikut. Nah ini, Bapak Ibu lihat angka 1, 2, 3, 4, 5 di atas ya, sampai 6 ya. Sebelah kiri atas. 1, 2, 3, 4 itu ada semester 1, 2, 3 sampai semester 6 itu full di SMK. Sebelah kanan ada 7, 8, angka kanan ada 7, 8, 9. Semester 7, 8 dan 9. Semester 7 itu sudah kerjasama dengan kampus. Jadi dosen tamu mengajar di SMK, sesuai dengan core yang disepakati tadi, yang di MOU-kan tadi, hanya 1 semester. Lalu angka 89 warna merah di bawah itu, 89 artinya pada tahun keempat semester 1 dan tahun kelima semester 1, dia magang di industri. Jadi anak tidak belajar, dia langsung kerja. Maka kita upayakan konsepnya dual system, belajar akademik dan langsung praktek.
Sehingga anak-anak nanti begitu tamat mendapatkan ijazah diploma 2. Daripada dia tamat diem di rumah 1 tahun megang HP pergi bidang-bidang, mending kita kasih dia, yuk tambah 1,5 tahun yuk. Kalau dia idealnya diploma 2 kan 2 tahun. Tapi dengan kita menggunakan strategi fast track ini cukup 1,5 tahun. Itu pun teori akademiknya full hanya 1 semester, sisanya kerja. Nah, ini mimpi besar saya untuk mengawal strategi makmur mendunia bagi anak-anak kita. SMA, SMK. Terakhir supaya lengkap SLB. Ayo roadmap SLB. Ini sederhana saja konsepnya. Sehingga nanti deep learning, meaningful learning, mind learning, dan joyful learning itu bisa masuk pada semua strategi yang akan kita siapkan 5 tahun. Nah, PK juga ini SLB kami siapkan nomor 3 Pak dan Ibu. Nomor 2 dan 3, vokasi dan fasilitasi guru vokasi. Jadi SLB itu izin, dapatan SLB itu jarang yang kuliah Pak Bu. Kalaupun ada yang kuliah mungkin bisa dihitung dengan jari setiap tamat. Maka dia tamat SMA LB itu langsung hidup di tengah masyarakat. Sehingga SLB sudah 3 tahun kita laksanakan vokasi, maka kami akan teruskan programnya menjadi SLB vokasi di 5 tahun ke depan ini. Karena memang setelah kita vokasikan itu jumlah pendaftar SLB juga meningkat, masyarakat juga menerima dengan senang, anak-anaknya belajar sambil memiliki kemampuan keterampilan dan seterusnya. Itu masing-masing berani kita pasang angka begitu Pak narasumber, Pak Doktor. Angka itu nanti akan turun menjadi roadmap sekolah. Nah itulah isi perjanjian kepala sekolah dengan kepala dinasnya Pak. Sehingga 5 tahun nanti bisa kita ukur, kita evaluasi. Termasuk sekolahnya Abah besok ini, SMA-nya Pak. Harus bikin janji sama saya ini. Supaya perkembangan kita itu terukur. Ada hasilnya kita bekerja. Demikian Bapak dan Ibu, materi saya mohon izin tidak bisa membersamai dalam waktu sampai selesai. Oke. Ya, ada titipan pesan nih. Saya akan melanjutkan agenda di Badan Kepegawaian terkait dengan teman-teman yang paruh waktu dan di Bank Indonesia terkait dengan penguatan cinta bangga paham rupiah. Namun sebelum saya tutup, saya punya pertanyaan yang bisa menjawab, kita kasih hadiah. Ini pakai belanja apa pakai inap ini? Belanja ya? Ada yang mau duit nggak? Mau? Coba cepat berdiri, jawab pertanyaan saya. Apa ya visi gubernur, wakil gubernur kita? Kesini dong, kesini. Ayo, cepat. Tidak apa-apa di atas, tidak apa-apa. Naik aja Mas, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadinya visi dari gubernur kita NTB makmur mendunia. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ini ada voucher belanja, tapi beli yang bagus-bagus ya, jangan beli yang tidak bagus. Berlaku sampai dengan belum puasa ya. Satu lagi, ada yang mau? Saya harapkan putri deh. Saya harapkan putri, cewek. Pertanyaan saya sederhana. Tadi saya menyebut bahwa hierarki berpikir seorang guru itu mulai dari pemahaman tentang pendekatan, turunkan jadi pemahaman tentang strategi, turunkan menjadi metode, turunkan menjadi teknik atau prosedur. Nah, Pak Doktor dari BSKP nanti itu akan menjelaskan tentang deep learning. Deep learning, ada 3 dia ya.
konseptif learning itu untuk mendukung itu. Siapa yang bisa sebutkan tiganya? Ayo lari. Ih, ternyata dirijen ini. Jangan nyontek. Jangan nyontek. Ada mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Itu catatan saya. Gimana teman-teman? Joyful learning terakhir. Saya tanya Pak Fatul dulu nih. Benar nggak Pak? Ulang. Meaningful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Joyful learning. Ya, ada benar 3. katanya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Susi. Ini untuk beli tisu. Terima kasih. Balikin mic-nya. Atas izin kita semua, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan mohon izin saya meneruskan agenda berikutnya. Mohon izin para narasumber tidak bisa bersamai. Mudah-mudahan sebelum acara ini selesai, nanti acara saya semua selesai, nanti Pak Noto kabari aja saya. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali. Mari kita buka semua rangkaian kegiatan ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami ilmu dan menerima kepahaman dalam ilmu untuk kita terapkan bersama-sama dengan membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Edi Furqon, MPD. Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan pada pagi hari ini, seminar pada pagi ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan untuk break kami beri waktu untuk peserta 15 menit untuk dapat mengambil snack yang ada di depan, dan kami berpesan untuk tidak makan dan minum di dalam gedung teater. Terima kasih Bapak Kadis, Bapak Kepala Cabang Penerbit Erlangga dan para narasumber. Baik, kami ingatkan kembali kepada para peserta setelah 15 menit ke depan untuk dapat kembali ke dalam gedung teater tertutup ini, karena acara akan kita mulai dengan 2 narasumber. Terima kasih.